Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, Mister berharap dan berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun pelajaran 2020-2021, alhamdulillah Mister dapat amanah untuk mengajar matematika di kelas 4A dan di kelas 4B, ya. Mister paham sebagian anak di kelas 4A dan 4B sudah mengenal Mister, ya. Tapi tidak ada salahnya kita berkenalan lagi. Nama Mister Walo, ya. Mister akan mengajar matematika di kelas 4A dan di kelas 4B. Ya. Baik, ya. Untuk pembelajaran pertama, ya, materinya yaitu tentang pecahan, ya. Yang mana pecahan ini kita ulang lagi. Sebenarnya materi pecahan ini sudah di kelas 3 dan di kelas 4 hanya penambahan. Jadi Mister harap semuanya masih ingat materi pecahan, sehingga di pembelajaran pecahan di kelas 4 semuanya mendapat kemudahan kalau misalkan semua pembelajaran di kelas 3 masih apa. Baik, kita lanjut saja masuk ke pembelajaran, ya. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku semua, pelajaran pertama kita akan belajar tentang bab pecahan, ya. Yang mana bab pecahan ini sudah kita pelajari atau kalian sudah pelajari pada kelas 3, ya. Contoh, ibu sedang berbelanja di pasar. Di sebuah toko terlihat tulisan obral minyak goreng. Pembelian minyak goreng kedua mendapat diskon 20%. Ibu juga membeli 3,5 kg tepung terigu dan 2/4 kg telur. Bilangan 20%, 3,5 dan 2/4 merupakan bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan akan kalian pelajari pada bab ini atau akan kita pelajari pada bab ini. Ada bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Ya, mari kita pelajari bab ini dengan sungguh-sungguh. Ya, pada bab pecahan ini kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama, mengingat kembali arti pecahan. Yang kedua, memahami pecahan senilai. Yang ketiga, cara menentukan pecahan senilai. Yang keempat, bentuk-bentuk pecahan. Yang kelima, taksiran hasil operasi dua bilangan cacah atau pecahan. Dan yang keenamnya, kasus-kasus yang berkaitan dengan pecahan, ya. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan, ya, supaya tidak terlalu banyak. Dan untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang mengingat kembali arti pecahan yang sudah kalian pelajari di kelas 3. Jadi kita hari ini pada video ini akan kembali mengulang materi pada kelas 3. Ya, mari sama-sama kita perhatikan, ya, slide berikutnya. Oke. Ya, yang pertama, mengingat kembali arti pecahan. Yang pertama yaitu memahami pecahan melalui gambar. Ya. Coba perhatikan contoh seperti gambar berikut, ya. Sebuah kertas berbentuk persegi. Kertas itu dibagi menjadi 4 dengan bentuk seperti pada gambar di samping. Ya. Sekarang amati dan lengkapilah, ya. Yang pertama amati dulu, ya. Ini ada sebuah kertas berbentuk persegi, kemudian dibagi 4 dan satu bagiannya kita kasih warna biru, atau biasa nanti kita akan
menyebutnya dengan bagian yang diarsir, ya. Daerah yang diarsir itu ada satu, atau yang warna biru itu ada satu, dan bagian keseluruhan itu ada 4. Jadi ditulis 1/4. Jadi bukan 1/3, bukan 1/3 yang putihnya, tapi dari keseluruhan. Jadi daerah yang diarsir mewakili 1 dari 4 bagian. Jadi ditulis 1/4. Ya. Sekarang perhatikan lagi, ada kertas berbentuk persegi, kita bagi menjadi 4 bagian. Kemudian yang diarsirnya ini ada 2 bagian. Nah, daerah yang diarsir mewakili titik-titik dari titik-titik bagian, dan ditulis titik-titik per titik-titik. Ada yang bisa menjawab? Ya, daerah yang diarsir mewakili 2, karena ada 2 bagian yang diarsir, atas dan bawah 2. Dari berapa bagian? Dari 2 bagian atau dari 4 bagian? Ya, ini kita hitung keseluruhan. Ini dari 4 bagian. Jadi daerah yang diarsir mewakili 2 dari 4 bagian, dan ditulis 2/4. Ya. Nah, untuk diingat, kalau ada sebuah pecahan, misalkan A per B, yang A itu, yang atasnya itu dinamakan dengan pembilang, dan B atau yang bawahnya disebut dengan atau dinamakan dengan penyebut. Ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Materi yang kedua yaitu memahami pecahan sebagai bentuk pembagian. Ya. Jika terdapat pecahan A per B, A-nya dinamakan dengan pembilang dan B-nya dinamakan dengan penyebut. Sebenarnya dapat diartikan juga sebagai A dibagi B. Pecahan A per B sama aja atau dapat diartikan sebagai A dibagi B. Nah, pembilang adalah bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Ya, sekali lagi, pembilang adalah bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Ya. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Ya, contoh. 1 apel dibagi 2. Hasilnya 1/2. Hal ini dapat diartikan bahwa 1/2 sama dengan 1 dibagi 2, ataupun sebaliknya 3 dibagi 4 itu sama dengan 3/4. Ya. Baik, itu materi kita pada pertemuan atau pada video ini, ya. Semoga kalian bisa pahami. Kalian boleh ulang-ulang video ini sampai kalian paham, atau kalau masih yang belum paham, kalian boleh ya telepon Mister, boleh chat Mister, ataupun boleh video call dengan Mister, ya. Baik, itu materinya, ya. Baik, itu pembelajaran kita kali ini atau di video ini, ya. Kalau masih ada yang belum paham, kalian boleh ulang lagi videonya, atau kalian boleh telepon, atau boleh chat, atau boleh video call ke Mister, ya. Insya Allah Mister siap membantu. Baik, sekian dari Mister. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.